Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primatir Firmansyah. Kali ini saya akan menjawab atau membuat video tentang UAS pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots, dan model campuran atau elektrik. Jadi pada nomor 1 ini kita disuruh untuk menjelaskan perbedaan peran guru pada beberapa model yang telah disebutkan, seperti model administratif tadi, model grassroots, dan model campuran atau elektrik. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia, dan apa saja keunggulan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Jadi soal nomor 2 ini menyuruh kita untuk apa itu pengertian Merdeka Belajar, sebenarnya apa yang dimaksud Merdeka Belajar itu. Lalu ketika kita sudah tahu pengertian, pasti banyak yang bertanya-tanya, emang apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia? Apakah kurikulum Merdeka Belajar termasuk kurikulum yang lebih berguna dari kurikulum sebelumnya atau apa? Nah, lalu ada apa saja keunggulan dan kelemahan dari kurikulum tersebut? Mungkin karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini kurikulum Merdeka Belajar juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tidak ada sesuatu yang sempurna. Lalu yang ketiga, analisislah kenapa seorang guru memerlukan RPP dalam pembelajarannya, dan apa saja komponen utama yang harus ada dalam RPP, dan berikan dasar teoritisnya. Jadi di sini kita disuruh untuk menganalisis nih. Sebenarnya guru itu perlu RPP untuk apa? Apakah penting atau tidak? Nah, lalu ada pertanyaan lagi, apa saja komponen utama yang harus ada dalam RPP? Nah, jadi di sini ketika kita membuat RPP, ketika seorang guru membuat RPP tersebut, ada hal penting apa yang harus ada dalam pembuatan atau penulisan RPP? Lalu ada pertanyaan lagi, berikan dasar teoritisnya. Dan jika sudah ditemukan komponen utama yang harus ada dalam RPP, dari mana dasar teoritisnya itu? Dari mana komponen itu harus ada? Kenapa? Gitu. Kita lanjut ke jawaban. Baik, jika ditanya mengenai perbedaan, yaitu sebenarnya sudah terlihat jelas dari model administratif. Model administratif ini merupakan model yang paling lama dan sudah banyak dikenal orang. Model ini menggunakan prosedur atau prinsip dari atas ke bawah, up to down. Jadi contohnya seperti apa? Misalkan pejabat pendidikan atau biasa kita sebut Kemendikbud. Kemendikbud ini membentuk panitia pengarah yang terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti yang ada di sekolah. Lalu model grassroots. Model grassroots ini kebalikan dari model administratif, yaitu menggunakan prosedur dari bawah ke atas. Karena tadi administratif dari atas ke bawah, maka grassroots dari bawah ke atas. Jadi pada model grassroots ini, sekolah lebih mementingkan gagasan atau ide-ide dari para guru untuk melaksanakan program pendidikan yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu model campuran. Model campuran ini merupakan sama dengan model kurikulum 2013. Kenapa? Karena model kurikulum 2013 ini terdiri dari beberapa kurikulum. Apa saja? Kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum teknologis, serta kurikulum subjek akademis. Pada soal nomor 2 akan membahas mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Sebelumnya dapat kita ketahui terlebih dahulu bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini bukan pengganti dari kurikulum 2013 atau Kurtilas.
Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Budaya yang bertujuan untuk mendorong para peserta didik agar mampu menguasai berbagai ilmu dan dapat memasuki dunia kerja. Dan apa urgensi bagi pendidikan di Indonesia? Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar ini, masing-masing satuan pendidikan dapat memasukkan kearifan lokal, baik itu budaya ataupun sejarah lokal ke dalam kurikulum pembelajaran, dan dapat menjadi ikon konsep pendidikan yang memberi ruang kreatif dan inovatif bagi guru, peserta didik maupun satuan pendidikan tersebut. Lalu karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu dapat memudahkan proses belajar mengajar dan meningkatkan pemahaman bagi peserta didik. Dan kurikulum Merdeka Belajar juga mempunyai kekurangan, yaitu kurangnya biaya pada orang yang kurang mampu, lalu kurangnya pemahaman bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Dalam pembuatan RPP sangat penting bagi setiap guru. Kenapa? Karena dalam pembuatannya atau dalam RPP tersebut terdapat tujuan pembelajaran, yang mana setiap pokok bahasan dari pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda. Dan di dalam penulisannya, RPP cukup memuat 3 komponen inti atau sesuatu yang harus ada dalam RPP, yaitu apa saja? Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan. Dan yang ketiga, penilaian pembelajaran atau assessment. Dari mana dasar teoritis hanya 3 komponen inti yang harus ada? Dasar teoritisnya terletak pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 mengenai 5 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan RPP. Apa saja? Yang pertama, dalam penulisannya, RPP harus memiliki prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Lalu yang kedua, tidak ada standar baku dalam penulisan RPP. Yang ketiga, RPP bisa dibuat singkat, bahkan bisa dibuat 1 lembar saja. Lalu yang keempat, format RPP yang lama masih dapat digunakan. Lalu yang kelima, RPP cukup memuat 3 komponen inti seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian pembelajaran. Baik, terima kasih yang telah menonton, dan terima kasih juga yang telah men-share, men-subscribe. Cukup sekian materi pembahasan dari saya. Amazing. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.